Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, kita ambil video yang menarik ini untuk dibahas tentunya. Kenapa saya katakan menarik untuk dibahas? Karena ini mengungkapkan dalih pihak Jokowi kenapa kemudian itu tidak boleh atau tidak harus dipublikasikan. Ini menarik ya, karena kita akan sandingkan dan bandingkan dengan temuan Rismon Sianipar, kemudian dengan temuan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa serta yang lainnya, termasuk para netizen. Kita bacakan ya, ini alasannya. Ada 3 alasan sesungguhnya, nanti kita akan perlihatkan alasannya apa saja. Sebagaimana dilansir oleh rmol.id, pengacara Jokowi keceplosan sebut nama Pratikno turun tangan kasus ijazah. Republik Merdeka, nama mantan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno tidak sengaja disebut oleh pengacara Presiden ke-7 Joko Widodo ikut tangani kasus dugaan ijazah Jokowi. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa Pratikno cawe-cawe juga ya. Hal tersebut terungkap dalam podcast Madilog yang disiarkan dalam podcast Forum Keadilan TV yang diakses RMOL pada 14 Juni 2025. Pengacara Jokowi Rifai Kusumanegara yang hadir sebagai narasumber dalam podcast itu menyatakan Pratikno ikut turun tangan di saat keaslian ijazah S1 Jokowi dipersoalkan Bambang Tri dan Sugi Nur Raharja Gusnur pada tahun 2022. Katanya kala itu Rifai diajak Otto Hasibuan selaku pengacara Jokowi untuk ikut menangani masalah yang telah menjadi sorotan publik dan untuk memberikan pertimbangan hukum untuk langkah yang harus diambil. Kami diskusi, ini saya buka sedikit, hampir tadinya mau kita tunjukkan. Jadi Pak Pratikno waktu itu diskusi dengan Pak Otto, bagaimana kalau kita tunjukkan saja, ujar Rifai. Dia mengklaim ijazah S1 Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada telah diperiksa dan dipastikan keasliannya. Luar biasa ya. Saya melihat langsung, meraba langsung, bahkan saya minta izin untuk menerawang. Luar biasa. Asli. Saya periksa waktu itu lebih kurang 2 tahun yang lalu, sambungnya memaparkan. Hati-hati ya kalau dia bilang asli ya, ternyata tidak asli. Kemudian saya namun berdasarkan diskusi dengan Pratikno dan kajian tim hukum Jokowi kala itu, Rifai menyatakan ijazah Jokowi sengaja tidak ditunjukkan ke publik berdasarkan sejumlah alasan hukum. Alasan hukum ya. Hasil kajian kami ditunjukkan pun tidak akan selesai. Jadi ada beberapa kajian hukumnya. Pertama, secara hukum tidak ada kewajiban kita untuk menunjukkan urainya. Benar gak? Karena ini sesuatu yang dikecualikan di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 dan 19. Plus ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, itu masuk sambungnya. Nanti kita cek tuh pasal 17-19 karena ada pasal 18-nya. Kemudian alasan kedua, Rifai menilai akan ada dampak usai ijazah Jokowi ditunjukkan ke publik. Jelas akan ada dampaknya kalau palsu. Karena apakah menyelesaikan masalah atau menambah persoalan? Lalu kita hitung, wah ini ditunjukkan hanya akan menjadi besar masalahnya, ungkapnya. Alasan ketiga, waktu itu kami melihat kalau ditunjukkan kasihan untuk pejabat-pejabat yang lain. Kalau diumumin akhirnya curiga ke yang lain dan akhirnya jadi budaya untuk menunjukkan dokumen asli ke publik. Demikian Rifai menambahkan. Luar biasa. Jadi budaya transparansi bagi dia buruk ya. Oke. Sobat era sekalian, saya minum kopi dulu ya, menghadapi kilah seperti ini. Oke. 1, alasannya adalah tidak ada kewajiban hukum. Kalau kita membaca pasal itu sepotong-sepotong, memang kelihatan tidak ada kewajiban. Dia berdalih pada pasal 17 dan pasal 19, padahal ada pasal 18-nya. Ya, jadi kalau kita lihat pasal 17
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu mengatakan kurang lebih demikian. Pasal 17-nya ya. Informasi yang dikecualikan pasal 17. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik kecuali informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. 2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana. 3. Mengungkapkan data intelijen, kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transaksional. 4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan atau keluarganya dan atau membahayakan keamanan peralatan, sarana dan atau prasarana penegak hukum. Wajar kalau dikecualikan. B. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat. Tidak masuk ya. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri. 2. Dokumen yang memuat tentang strategi intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi. 3. Jumlah, komposisi, disposisi atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya. 4. Gambar dan tata tentang situasi dan keadaan pangkalan dan atau instalasi militer. Kemudian 5. Data perkiraan kemampuan militer dan seterusnya ya. Kan tidak ada hubungannya sama Jokowi. Sistem persandian negara. 7. Sistem intelijen negara. D. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. Kagak ada hubungannya. Informasi publik. E. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional. Kagak ada hubungannya. Kemudian informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri. Kagak ada hubungannya. Kemudian G. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. Kagak ada hubungannya. H. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang, kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang, hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang, dan atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. Nah ini yang barangkali dimaksudkan oleh pengacara Jokowi ya. Jadi pasal 17 huruf A. Kemudian memorandum atau surat-surat antar badan publik nggak masuk. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang tidak masuk. Oke. Tapi jangan lupa di pasal 18-nya adalah tidak termasuk dalam kategori informasi publik yang dikecualikan adalah informasi yang berikut: putusan badan peradilan, ketetapan keputusan peraturan surat edaran ataupun bentuk kebijakan lain baik yang tidak berlaku, mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun keluar serta pertimbangan lembaga penegak hukum, surat perintah penghentian penyidikan, rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum, laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum, nggak ada hubungannya sama sekali ya. Kemudian laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi, informasi lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan 12. Nah ini ayat 2-nya tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf G dan huruf H, antara lain apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Jadi di dalam pasal 18 ayat 2 huruf B
mengatakan bahwa tidak termasuk informasi yang dikecualikan, ya, sebagaimana dimaksud dengan tadi pasal 17 huruf G dan H, yang tadi antara lain masuk tadi ya huruf H-nya, apabila pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Jadi ini terkait dengan posisi seseorang dalam jabatan publik, yaitu Wali Kota Solo, Gubernur DKI, dan Presiden Republik Indonesia. Jadi nggak masuk. Kalau menggunakan dalil pasal 19, pasal 19 itu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di setiap badan publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dengan sesama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Jadi pasal 19 ini justru mau ngomong tentang dikecualikan tersebut harus ada pengkajian, tapi itu badan publik, jadi nggak relevan kalau kemudian menggunakan pasal 19 ini. Ya oke lah, dianggap karena itu badan publik pada waktu itu presiden kan, jadi ini mau dikecualikan, tapi ini bukan informasi publik, tapi informasi data pribadi presiden yang terkait dengan kewajiban dia untuk transparansi sebagai pejabat publik. Jadi itu bukan informasi presiden, bukan informasi sekretariat negara, tapi informasi tentang Jokowi. Kan tidak ada labelnya. Ijazah itu adalah ijazah Presiden Republik Indonesia, tapi ijazah seseorang yang digunakan untuk jabatan publik. Jadi pasal 19 nggak masuk. Dan makanya kadang-kadang pengacara baca pasal seenaknya aja, sepotong-sepotong. Jadi ijazah itu tidak termasuk yang dikecualikan kalau dia terkait dengan jabatan publik. Nah ini kan terkait jabatan publik, bukan tidak terkait jabatan publik. Walaupun Jokowi bukan lagi presiden, tetapi yang dipersoalkan adalah ijazah itu digunakan untuk melamar jabatan publik. Itu persoalannya. Kalau dia punya ijazah Harvard misalnya, cuma ditaruh di rumah sebagai main-main saja nggak ada masalah. Tapi ketika ijazah itu digunakan, maka disitulah dia punya kewajiban untuk menunjukkannya kepada publik whenever ya itu diminta. Nah ini kan diminta oleh publik, walaupun belum ada permintaan informasi publik. Tetapi intinya adalah itu tidak dikecualikan. Karena orang bukan lagi meminta sekarang, menuntut untuk ditunjukkan. Oke, itu satu. Ya. Alasan kedua nggak masuk akal. Kalau ditunjukkan akan tambah panjang masalahnya. Lah, kenapa takut tambah panjang masalahnya? Kalau ijazah itu memang asli, case close. Mau Rismon Sianipar melakukan pengujian forensik dan lain sebagainya, nggak ada masalah karena asli. Kecuali ijazah itu sebagaimana sinyalemen Bitor Suryadi, kader PDIP, mengatakan bahwa diduga dibuat di Pasar Pramuka. Itu lain lagi persoalannya. Pada saat mau mengajukan diri sebagai calon gubernur DKI pada tahun 2012. Nah itu lain lagi persoalannya kalau itu yang memang betul-betul terjadi. Jadi aneh sekali mengatakan kalau ditunjukkan nanti akan tambah panjang masalahnya. Iya kalau tidak asli memang akan tambah panjang. Tapi kalau asli itu akan menutup, menyumpal, kalau pakai bahasa kasarnya, menutup, menyumpal mulut-mulut orang yang mengatakan palsu. Nih, nyoh yang aslinya. Selesai. Kan begitu. Jadi it doesn't make sense. Jadi tadi tidak termasuk yang dikecualikan karena untuk jabatan publik ya data pribadinya sebagaimana dimaksudkan pasal 18 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Yang kedua, tidak akan panjang masalahnya kalau memang asli. Yang ketiga, apa urusannya dan nanti kasihan dengan pejabat-pejabat publik lainnya nanti kalau diminta harus menunjukkan ijazah. Emang susah menunjukkan ijazah? Kan enggak. Dan itu pun juga tidak setiap pejabat publik dipermasalahkan ijazahnya. Saya kalau misalnya jadi pejabat publik dipermasalahkan ijazah, ya saya tunjukkan aja, orang nggak nyampe 5 menit tunjukkan ijazah.
Apa masalahnya? Toh di dalam ijazah itu tidak ada informasi yang sifatnya pribadi yang tidak diketahui orang. Kan cuma nama, kemudian tempat tanggal lahir, tentu saja dari mana universitasnya, siapa yang pada waktu itu menjadi dekan, siapa yang pada waktu itu menjadi rektor. Itu saja, apa hebatnya? Kan itu informasi publik yang umum saja. Kecuali rekening bank, itu beda lagi. Ini ijazah biasa aja. Bahkan ijazah hatta itu dipamerkan di Leiden sana, Belanda. Untuk menunjukkan bahwa ada orang besar di Republik Indonesia yang pernah sekolah di sana. Kan bangga mereka. Jadi UGM harus bangga itu. Tempelkan ijazah Jokowi. Ada orang besar yang katanya sudah setara nabi. Yang pernah sekolah di Fakultas Kehutanan atau Universitas Gadjah Mada. Bila perlu masuk di dalam prasasti di UGM itu. Bahwa Presiden Indonesia itu pernah lulusan Universitas Gadjah Mada. Kan bangga. Masa disembunyikan? Ya kan? Bangga kan? Bila perlu ijazah Anies sama Ganjar. Tapi belum bisa karena baru calon presiden ya kan. Begitu sobat era sekalian. Mahfud MD baru calon wakil presiden. Jadi alasan 3 ini sudah bisa kita patahkan. Ya. Jadi kalau ketemu lagi sama Rifai misalnya, saya akan patahkan tuh 3 alasan ini. Tidak masuk akal. Pertama, tidak dikecualikan karena ada ketentuan pasal 18 yang dikaitannya dengan data pribadi yang terkait dengan jabatan publik. Sudah jelas itu eksplisit. Tidak dikecualikan. Udah eksplisit mau diapain lagi. Yang kedua adalah aneh sekali alasan nanti kalau ditunjukkan jadi panjang masalahnya. Kalau benar nggak akan panjang, akan menyumpal mulut-mulut orang yang mengatakan ijazah palsu. Dan yang ketiga, kasihan dengan pejabat lain. Ngapain kasihan? Mereka tidak akan keberatan kalau ijazahnya asli. Kalau mau ditunjukkan, kan itu kan bukan sebuah beban yang luar biasa. Kecuali suruh menunjukkan hartanya, declare hartanya sendiri. Nah itu baru. Itu pun harta tidak tertutup juga di LHKPN bisa kita lihat. Harta saja bisa diakses apalagi cuma sekedar ijazah doang. Dan terlebih persyaratan untuk menjadi presiden dan wakil presiden ini tidak secret, publik. Karena sudah dipublikasi, sudah dipublikkan. Tidak lagi wilayah privat. Ketika dia mencalonkan diri sebagai pejabat publik, maka semua dokumen itu harus bisa diakses publik. Untuk transparansi. Untuk akuntabilitas. Orang mau memilih kucing dalam karung. Kan nggak bisa. Betul-betul dipilih orang yang memang kredibel dalam segenap aspek. Ya. Jadi ini ada tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pasal 17 huruf G dan huruf H antara lain apabila pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Sudah jelas. Sudah dibatalkan sendiri di undang-undang itu. Informasi yang dikecualikan itu. Jadi apa lagi? Ya, saudara sekalian, ini sekedar pembelajaran ya. Saya tidak menemukan alasan yang kuat sampai saat ini dari pihak Jokowi untuk menghindar dari kewajiban konstitusional dan kewajiban tata kelola pemerintahan yang baik untuk menunjukkan ijazah sebagai pejabat publik yang sudah dipilih di 3 level pemilihan. Wali kota, gubernur, dan presiden. Sehingga kalau masih juga berdalih bahwa ini adalah data pribadi dan lain sebagainya, itu dalil tersebut tidak lagi dilindungi undang-undang. Karena undang-undang sudah mengatakan bahwa dikecualikan kalau itu terkait dengan jabatan publik. Apalagi? Jadi ada yang namanya kewajiban etik pejabat publik. Walaupun tidak diminta, tapi kalau sudah diributkan orang, ya udah tunjukkan saja sebagai kewajiban etik sebagaimana dilakukan oleh Barack Obama misalnya. Begitu sobat era sekalian ya. Jadi kita belajar cara berpikir dan bernalar yang benar dan yang lurus. Saya tidak menuding, tidak menuduh bahwa ijazah ini pasti palsu. Tetapi alasan-alasan untuk menutup ijazah ini dari publik itulah yang belum bisa saya terima sampai saat ini. Alasan
bahwa itu adalah informasi yang dikecualikan sudah batal dengan pasal 18. Alasan bahwa itu nanti berkepanjangan sudah batal kalau memang itu ijazah asli. Kenapa takut? Justru takut itu kalau ijazahnya nggak asli. Waduh, nanti kena ini, kena itu dan lain sebagainya. Ternyata betul kan? Begitu Juhandani Dirtipidum mengumumkan ijazah asli, maka masyarakat mencari jalannya sendiri untuk mengungkapkan kebenaran. Maka muncullah soal harian kedaulatan rakyat, pasal ditulis puasa, kemudian perbandingan identik tidak identiknya dengan ijazah Fronojiwo, Sri Murtiningsih, Hari Mulyono, bahkan Rismon kemudian menggunakan persentase tumpang tindihnya dengan logo UGM. Dan sebelumnya kita tahu bahwa soal stempel yang tidak kena lintasan jas hitam, soal gambar yang terlalu solid tidak cocok dengan gambar analog, soal kasmujo dan lain sebagainya. Apakah soal-soal seperti ini akan didinai, dikesampingkan begitu saja? Juga soal penggunaan Times New Roman, padahal di Amerika Serikat sendiri, di MIT Universitas, which is universitas yang paling top saat ini, di Massachusetts Institute of Technology, itu masih menggunakan mesin ketik listrik. Jadi Indonesia sudah jauh lebih canggih pada tahun 1983. Belum lagi kemudian ada kecurigaan ijazah ini atau skripsi ya direproduksi pada tahun tertentu setelah tahun 1983 dan lain sebagainya. Nah, itu semua kan membentuk sebuah arus informasi untuk mengatakan bahwa ijazah itu tidak asli atau palsu, dan kemudian dikonfirmasi paling tidak oleh penonton RH Channel. Mereka mayoritas mengatakan ijazah itu palsu. Nah, terperkara kemudian ada survei dari Indikator Politik Indonesia, itu terserah, itu kan another version of survey. Tapi kalau dikembalikan pada polling Refli Harun, maka polling itu dengan jelas mengatakan, ya, nih, menurut nih ya, mana yang Anda percaya, nih ya, mana pernyataan yang Anda lebih percaya? Ada 149.000 yang voting. Mana pernyataan yang Anda lebih percaya? Ijazah Jokowi asli, ijazah Jokowi palsu, atau ragu-ragu? Yang percaya asli cuma 7%, yang ijazah Jokowi palsu 90%, ragu-ragu 3% dari 149.000 yang voting. Kalau oleh Kodari sering diremehkan yang begini. Bukan begitu caranya membuat survei loh. Ini kan satu cara ya untuk mengukur pendapat masyarakat. Ya hormati saja. At least 149.000 yang memberikan pendapat itu 90%-nya yakin. Kan tidak ada juga sebuah kebenaran mutlak. Ini kan salah satu cara. Memang survei-survei itu benar semua. Banyak survei yang salah atau survei yang merupakan pesanan atau menggunakan trik-trik tertentu untuk memperbesar hasil yang positif. Ya saya sudah tunjukkan kan, seperti rating approval. Ya kan? Sangat puas, cukup puas, sangat tidak puas, tidak menjawab. Kan itu sendiri sontoloyo semua pertanyaannya. Saya sudah bilang kalau cukup itu katanya ini ya, soal apakah Anda percaya tentang keterangan keaslian itu ada juga ya, Bareskrim. Jadi kalau kita tanyakan apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli, 132 yang voting mayoritas nggak percaya, 89%. Jadi saudara sekalian, sekali lagi ya, sebenarnya yang kita cari itu adalah kebenaran bukan pembenaran. Kalau ijazah Jokowi asli, alhamdulillah. Kalau ijazah Jokowi tidak asli, nah apa konsekuensinya? Kan begitu. Jangan kemudian mengancam publik, siapa yang mempertanyakan ijazah Jokowi nanti akan kami penjarakan. Wah, kacau sekali negara ini ya. Dan itu dilakukan oleh para advokat lagi.
Please Pak Prabowo, jangan ada yang seperti itu lagi di negara Republik Indonesia. Perintahkan penegak hukum untuk tidak memproses orang-orang yang ingin memenjarakan orang-orang yang berpikir seperti Rismond, Roy Suryo dan lain sebagainya. Mereka orang yang berpikir, doktor. Masa dinilai cuma sekelas provokator atau perusahaan NKRI? Perusahaan NKRI itu adalah orang yang menikmati hasil korupsi. Dekat-dekat melipir-melipir ke pejabat publik untuk mendapatkan jabatan atau untuk menikmati fasilitas korupsi. Nah, itulah perusahaan NKRI sesungguhnya. Begitu ya sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.